Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah nampaknya cukup familiar di kalangan umat Islam. Tidak hanya dikenal sebab memiliki karir cemerlang di bidang penaklukan sebelumnya, yakni di masa awal Islam reputasinya sebagai penulis wahyu pernah tercoreng sebab terbukti mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Abdullah bin Abi Sarah kerap dipanggil Abu Yahya, tumbuh dan berkembang di Makkah. Kakeknya Abi Sarah merupakan pemuka kaum munafik yang getol memusuhi dakwah Islam. Sementara ibunya, Mahabbah binti Jabir al-Asy'ari adalah perempuan yang menyusui Utsman bin Affan. Jadi Abdullah bin Abi Sarah tidak lain adalah saudara sepupuan Utsman. Abdullah memeluk Islam sebelum Fathu Makkah. Ia ikut dalam rombongan hijrah menuju Madinah dan Rasul sempat menugasinya sebagai penulis wahyu. Sangat disayangkan, hatinya terbujuk oleh rayuan setan, sehingga ia niat memanipulasi ayat Al-Quran. Karena ketahuan, ia kabur menuju Mekah sambil menunjukkan betapa hebat dirinya. Kesuksesannya merubah ayat Al-Quran sengaja diviralkan agar namanya melambung tinggi di kalangan masyarakat Quraisy. Awalnya kasus penipuan Abdullah terbongkar pasca diturunkan surah Al-An'am ayat 93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan satupun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. At-Tabari mencatat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli takwil mengenai siapa yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan atas perilaku Musailamah al-Kadzab, sedangkan sebagian lainnya berpendapat ayat ini ditujukan atas perbuatan Abdullah bin Abi Sarah yang telah berkhianat dan cenderung mengubah-ubah ayat Al-Quran. Sebagaimana ketika didiktekan Azizun Hakim, Abdullah bin Abi Sarah malah menulisnya Ghafurur Rahim. Ketika dibacakan Sami'an Aliman, ia menulisnya Aliman Hakiman. Sebaliknya, ketika dibacakan Aliman Hakiman, ia sengaja menulisnya Sami'an Aliman. Kemudian ia berdusta pada kaum Quraisy dengan mengaku telah menerima wahyu layaknya Nabi Muhammad SAW. Ia bertobat dan meminta bantuan saudaranya Utsman bin Affan untuk memujuk kaum muslimin agar mau memaafkannya. Kemudian Utsman mengabarkan berita pertobatan ia kepada Rasulullah. Rasulullah sempat berdiam cukup lama, tidak mengeluarkan satu huruf pun, sampai akhirnya beliau memaafkannya. Untuk menjadi muslim yang taat pasca pertaubatannya, ia mendedikasikan dirinya dalam jajaran tentara muslim. Ini sesuai dengan kemampuan militer yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Konsistennya dalam berjihad ia tunjukkan dari masa ke masa. Misalnya, di era Abu Bakar ia turut serta dalam pemberantasan kaum Riddah yang membangkang pemerintah yang sah dan ikut bertempur bersama Amr bin As dalam upaya penaklukan Palestina. Di periode Umar, ia ikut dalam ekspedisi Mesir. Berkat kepiawaiannya dalam bidang militer, ia dipercaya Amr bin As untuk memimpin pasukan khusus guna menyerbu kem Romawi di selatan Mesir untuk memperkokoh otoritas Muslim yang telah sukses menduduki wilayah dari Fustat hingga Alexandria. Setelah itu, ia kembali diutus ke wilayah Nubia, Sudan, dan berhasil meletakkan pengaruh Islam di sana. Ketika membahas Abdullah bin Abi Sarah, tentu kawasan Afrika Utara, khususnya Tunisia, tidak bisa dipisahkan darinya. Sebab melalui wasilah sang jenderal lah untuk pertama kalinya Islam masuk ke wilayah berpenghuni masyarakat Amazigh tersebut. Abdullah bin Abi Sarah memulai perjalanan ke Tunisia pada tahun 26 Hijriah dengan sokongan 20.000 prajurit. Ia menempuh perjalanan ke Barkah, Tripoli, lalu sampai di perbatasan Tunisia. Saat itu Tunisia diduduki oleh Gregory the Patrician, seorang panglima ternama Romawi yang wilayahnya membentang luas dari Tripoli hingga ke Tangier dengan ibu kota Carthage. Abdullah mengirim surat kepada Raja Romawi agar memilih jalan damai dan membayar upeti. Namun hal ini tidak menemui titik temu. Kesepakatan tidak terjalin, maka perang besar pun meletus selama berhari-hari. Romawi dengan 100.000 hingga 120.000 prajurit berupaya memblokade umat Islam
agar tidak dapat masuk ke wilayahnya. Meski dengan kekuatan super besar, seiring berjalannya waktu, prajurit Romawi mulai kelelahan. Sementara kubu Muslim masih berada dalam top performance. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini, prajurit Abisarah menyerbu lagi pertahanan musuh hingga akhirnya pasukan Romawi mundur bersama dengan meluasnya korban jiwa, termasuk diantaranya Gregory yang terbunuh oleh Abdullah ibnu Zubair. Selanjutnya, Abdullah bin Abisarah mengepung kawasan Sibetlia sembari memasuk pasukannya ke salah satu kota terbesar di barat daya Tunisia, Gafsa. Alhasil, keduanya sukses ditaklukkan. Tidak berselang lama, giliran Eljim, kawasan di kota Mahdiyah Tunisia yang ikut tunduk dalam pengakuan umat Islam. Mereka sepakat berdamai dan mengirim pajak rutin setiap tahunnya senilai 2.500 dinar. Selama 1 tahun 3 bulan, Abdullah bin Sarah berkelana mempelajari seluk-beluk Tunisia, membuka lahan seraya menyiarkan agama Islam. Meski terbilang mampu membuka kota-kota besar di Tunisia, ia tidak menetap secara permanen di sana. Mengingat tugas yang diamanatkan kepadanya kala itu adalah untuk menggali informasi sedetail mungkin soal kondisi geografis Tunisia dan menakar kekuatan musuh. Setelah tugasnya rampung, ia kembali ke Mesir. Jelas peran informan sebagai tonggak persiapan sebelum penaklukan hakiki tidak bisa dianggap remeh. Berkat mereka, panglima-panglima selanjutnya memperoleh informasi terupdate yang kemudian dikonversi ke dalam sebuah strategi jitu. Benar, ketetapan strategi sangat menentukan keberhasilan peperangan. Abdullah bin Abisarah lengser dari jabatannya sebagai gubernur Mesir tidak lama setelah diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ia termasuk sosok yang tidak ingin ikut campur dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah dan lebih memilih meneruskan jihadnya menuju Palestina dan bermukim di Askalan. Ia wafat serta dimakamkan di Makbarah Quraisy Askalan tahun 36 Hijriah selepas salat subuh, persis seperti doa yang ia panjatkan. Ya Allah, jadikanlah salat subuh sebagai penutup amalanku.